Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sobatku. Nah, kita hari ini ada di sirkuit Formula E. Nah, di depan sibuk banget pengerjaannya. Sobat bisa lihat sendiri. Sekarang kita mau lihat dulu pemaparan gimana sih sistem kerjanya mengejar waktu untuk menyelesaikan sirkuit ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tapi hasil yang sempurna. Oke sobatku, sekarang kita coba masuk aja ke dalam dulu. Nah kebetulan di dalam ini lagi ada pemaparannya. Nah kita lihat seperti apa. Oke sobat, mantep dah. Udah. Ini sedikit paparan tentang pembangunan sirkuit Formula. Kita mempunyai masa pelaksanaan 54 hari. Bayangkan teman-teman, 54 hari dengan cuaca seperti ini. Bagaimana strateginya nanti? Ya. Sekarang rencananya kita di progres per hari ini adalah 19,6. Kita saat ini mencapai 28,5. Kemarin yang saya sebutkan tadi ada progres sampai tanggal 21. Pekerjaan kita ini panjangnya 2,4 dengan jumlah tikungan ada 18. Tadi yang disampaikan Pak Anand dan Nikola tadi ada di tikungan ke-13 yang mempunyai super elevasi sampai 6%, sehingga antara kiri dengan kanan itu beda elevasinya sampai 84 cm. Ini yang tadi disampaikan sangat menantang. Kemudian kita mempunyai trek lurus yang di depan kita ini adalah trek lurus panjangnya kurang lebih 527 meter. Ini nanti yang akan menjadi kecepatan paling tinggi di trek lurus ini. Kira-kira ini gambarannya. Gambaran umum, lanjut. Nah ini adalah pekerjaan kondisi proyek kita saat ini. Ini sebetulnya sudah ada di buku ya. Ini menampilkan bagaimana kondisi progres dan kemudian elevasi. Tapi saya rasa kita akan lompat lagi teks biar agak cepat. Nah teman-teman, ini adalah super elevasi. Jadi teman-teman bisa membaca ini. Ini adalah super elevasi. Yang tadi saya sampaikan 6% adalah di sini. Di sini. Kemudian di sini adalah 4%, yang lainnya 2%, tapi tetap dengan super elevasi. Artinya kita mempunyai kemiringan untuk berbelok 2%. Ada beberapa lokasi yang kita mempunyai namanya ram off. Jadi kalau di sini nanti mungkin ada yang karena kecepatan tinggi harus ngerem atau mungkin terlewat, dia akan masuk ke ram off ini untuk membalik ke sini. Jadi setiap tikungan-tikungan yang tajam seperti ini ada ram off yang nanti diperlukan untuk pembalap menyesuaikan diri. Kira-kira demikian, lanjut. Nah, saya ingin menyampaikan ini teman-teman. Kita membagi pekerjaan itu di dalam 5 zone. Saya tidak mau kita berpolemik yang macam-macam, tapi yang kemarin paling sulit dan sering dipermasalahkan di media itu adalah zone 5 ini. Zone 5 ini panjangnya 1 kilo 40 meter. Jadi 40% dari pekerjaan ini ada di zone 5. Zone 5 itu 1 kilo 40 meter. Itu yang paling sulit. Namun ternyata ketika dikerjakan di lapangan, ternyata zone 4 ini juga mengalami permasalahan seperti zone 5, tapi sedikit lebih mudah. Zone 4 ini kurang lebih sekitar 250 meter. Jadi yang relatif cukup baik adalah zone 1, 2, dan 3. Yang ada di depan kita ini adalah zone 3 yang nanti akan menjadi trek lurus. Ya, teman-teman. Jadi ini zone 5 ini yang paling sulit dan paling menguras energi dan menguras konsentrasi. Kalau teman-teman tadi menanyakan, saya kebetulan tadi tertanya di depan, ada yang tanya saya di depan berapa progresnya. Ada di buku ya, progresnya 28%. Tapi saya ingin sampaikan teman-teman bahwa progres itu adalah perhitungan berdasarkan rupiah, bukan berdasarkan tingkat kesulitan, berdasarkan tingkat kemahalan material, berdasarkan tingkat kemahalan ini. Sehingga kita tidak bisa mengatakan progres itu linear dengan kesulitan. Sehingga yang terbaik adalah membandingkan perencana dengan progres tadi. Ya, oke, lanjut. Persingkat. Ini adalah konstruksi yang kita akan kerjakan. Saya secara singkat membagi ya teman-teman. Untuk pekerjaan ini kita akan membagi, saya membagi adalah dua yang akan saya sampaikan dua. Yang pertama adalah tentang manajemen tentang engineeringnya.
Kemudian yang kedua nanti tentang manajemen konstruksi, tentang pelaksanaannya. Tentang engineeringnya tadi ada beberapa hal yang disampaikan. Kita bisa membagi dua tentang engineeringnya itu. Yang pertama adalah yang namanya alinemen, bagaimana sebuah tikungan ini dibentuk, bagaimana sebuah panjang ini dibentuk. Yang kedua tentang pavement, bagaimana sebuah perkerasan itu dibuat tidak menimbulkan masalah. Seperti tadi yang dipesankan Pak Anan dan Nikola, bagaimana aspal itu direm dengan dari kecepatan mungkin 300 km menjadi 100 km tanpa menimbulkan masalah di aspal. Itu dari sisi namanya pavement, perkerasan. Kalau itu membelok, bagaimana membelok dengan nyaman, itu namanya dari alinemen. Kira-kira seperti itu ya. Nah, tapi sebelum itu ada yang lebih susah di sini, yaitu bagaimana kita mempersiapkan lahan ini, area ini dengan kuat. Ini kita ada yang tadi saya sampaikan di zona 5 yang berdiri di atas tanah yang lunak ini yang menjadi paling bermasalah. Karena itu kita menyiapkan sebuah konstruksi untuk mendudukkan konstruksi ini dengan baik, tanpa ada. Jadi kita ada dua hal tentang konstruksi ini. Yang pertama namanya daya dukung yang harus kita siapkan untuk daya dukung ini. Kemudian nanti ada penurunan, tapi itu saya tidak akan jelaskan panjang. Artinya kita sudah menyiapkan konstruksi di zona 5 ini secara baik dan sudah kita selesaikan untuk konstruksi bawah. Sekarang kita lanjut masuk ke konstruksi atas. Konstruksi atas kita sedang mengerjakan base B, kemudian base A, dan kita hot mix. Hot mix-nya kita terdiri dari dua lapis, 7 cm dan 5 cm. Saat ini kita sudah melakukan uji coba, namanya kalau di lapangan namanya trial compaction. Tapi masih memerlukan beberapa inovasi-inovasi lain, dan itu menjadi tugas saya untuk memastikan itu bisa berfungsi dengan baik dengan waktu yang tepat seperti tadi disampaikan Pak Anan dan Nikola lagi ya. Kira-kira hanya seperti itu, bahwa pada akhirnya yang akan dinilai dari sebuah konstruksi adalah di aspalnya. Tapi untuk membentuk aspal yang baik tadi dengan lokasi yang seperti ini, nah ini yang harus kita lakukan. Pekerjaan-pekerjaan ini yang harus kita lakukan. Kira-kira demikian ya. Nah, sekarang saya ingin masuk itu dari sisi engineering. Saya ingin masuk dari sisi manajemen konstruksinya, pelaksanaannya. Apa yang bisa kita lakukan dengan pekerjaan di musim yang seperti ini, teman-teman? Nah, teman-teman bisa tengok ke kiri. Itu adalah stok material. Yang kita lakukan adalah mendekatkan material sebanyak mungkin di lokasi. Supaya apa? Ketika terang, kita langsung bisa kerja. Memperbanyak alat, memperbanyak tenaga kerja, tentunya dengan optimasi yang terbaik. Nah, mendekatkan material ini adalah salah satu kunci. Kalau sekarang itu sudah tidak banyak. Mungkin minggu lalu material bergulung-gulung di sini. Ada limestone, ada base A, ada base B, ada pasir. Nah, tapi sekarang semua sudah bisa kita pasang, tanah sudah bisa kita keluarkan, tanah jelek ya maksud saya. Nah, ini yang dari segi manajemen konstruksinya. Kita mendekatkan material sebanyak mungkin untuk bisa memastikan ini pekerjaan sesuai kita targetkan dengan waktu yang diberikan. Kira-kira seperti itu. Ini jumlah alat kita cukup banyak, tapi sesuai dengan kebutuhan lah. Lanjut. Ini yang terakhir, gambar kita, teman-teman bisa lihat di buku juga sudah saya sampaikan. File ini nanti juga bisa diminta. Ini ada bentuk yang tadi disampaikan seperti kuda lumping. Ini ya. Jadi ini adalah zona 5, ini zona 4, ini zona 3 yang trek lurus, ini zona 2 yang miring, kemudian ini zona 1. Semua sudah kita kerjakan dan semua on progress. Insya Allah kita bisa menyelesaikan pekerjaan ini tepat waktu. Kita ada hujan bukan untuk menjadi alasan. Kita hujan untuk kita cari cara untuk menyelesaikannya. Kira-kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Riwi.